Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Meviani, guru TKT Izati. Saya akan berbagi praktik baik tentang ayo kenali dirimu dengan gembira, gerakan main berkelompok interaktif dan ramah anak melalui pendekatan ADLS terpadu. Dalam pembelajaran modern saat ini, pendekatan pembelajaran dan kontak pada anak menjadi sangat penting, khususnya di bidang taman kanak-kanak. Anak usia dini berada dalam masa perkembangan yang membutuhkan stimulasi yang tepat agar potensi mereka tumbuh secara optimal. Salah satu kebutuhan esensial anak pada tahap ini adalah mengenal dirinya sendiri, baik dari segi identitas personal, emosi, kemampuan, hingga kesadaran dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang unik dan istimewa. Namun, pada kenyataannya masih banyak praktik pembelajaran yang terlalu berfokus pada hafalan dan aktivitas pasif. Karena perbedaan karakteristik dan kebutuhan individu anak memiliki latar belakang perkembangan yang beragam, baik secara kognitif, sosial emosional, bahasa, maupun motorik. Kemudian, dalam aktivitas kelompok, guru perlu memasukkan semua anak terlibat aktif, termasuk anak yang cenderung diam dan pemalu, serta menyeimbangkan dinamika kelompok dan tidak didominasi oleh anak yang lebih vokal menjadi tantangan tersendiri. Berangkat dari filosofi tersebut, TKI Izati yang merupakan pengelolaan terpadu memiliki visi terciptanya generasi Qurani pemenang peradaban. Maka dari itu, TKI Izati tidak hanya mengajarkan pengetahuan dunia saja, tetapi juga mengajarkan tentang Quraninya, yaitu mempelajari nilai-nilai akidah dan akhlak dalam membangun nilai-nilai bertauhid. Melalui pendekatan Ariel yang terpadu, mengajak anak terlibat secara aktif, pikiran dan emosi serta merefleksikan pengalaman mereka sehingga muncul pemahaman mendalam. Langkah yang pertama yaitu guru membuat weekly learning design atau rancangan pembelajaran menggunakan metode pendekatan ADLS terpadu, di mana guru membuat daily activity plan yang sesuai dengan aspek dan indikatornya. Kegiatan ini diawali dengan opener, yaitu guru menyapa anak, menyanyikan lagu pembuka, dan membaca doa bersama-sama. Kemudian ada telaah, anak mengenal identitas diri sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa, mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan, dengan menonton video pembelajaran, melihat aku di cermin, dan bermain games interaktif menyusun namanya sendiri. Barulah anak akan berkesadaran dengan dapat mengenal siapa dirinya. Anak tidak hanya tahu namanya, tetapi mulai menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Allah yang unik, dicintai, dan memiliki peran. Kemudian yang pertama yaitu kegiatan GEM, gerakan main berkelompok. Setelah telaah, barulah kegiatan eksplorasi, yaitu kegiatan untuk memperkuat pemahaman anak terkait tema kenali dirimu. Kegiatan eksplorasi dibuat dengan kelompok yang terdiri dari 3 area bermain yang interaktif. Sebelum memulai kegiatan, anak bermain games mencari teman 5-6 orang. Di area bermain 1 yaitu membuat proyek kesukaan, di mana anak mulai mengeksplorasi membuat hal-hal yang disukainya seperti mainan, bangunan, atau gedung yang anak suka kunjungi dengan menggunakan media-media yang ada di kelas seperti balok, Lego, Magic Straw, dan sebagainya. Kemudian ada area bermain 2, yaitu menyusun puzzle laki-laki dan perempuan. Setelah anak mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya, perbedaan pakaiannya, dan perbedaan mainannya, maka untuk memperkuat hal tersebut, yaitu menyusun gambar puzzle laki-laki dan perempuan. Dengan kegiatan puzzle, selain menyenangkan, juga dapat melatih kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis, dan juga anak belajar menganalisis bentuk pola dan urutan. Kemudian area bermain 3, yaitu mencapit pom-pom sesuai warnanya. Kegiatan ini untuk melatih konsentrasi anak dengan mengarahkan gerakan tangan dan jari sesuai dengan apa yang mereka lihat dan rencanakan. Kegiatan tersebut juga melatih anak dalam hal saling berbagi dengan teman lainnya dan bersabar dalam menunggu giliran mencapit pom-pomnya. Kemudian yaitu interaktif. Dengan membuat kegiatan berkelompok yang terdiri dari 3 area bermain, maka anak akan terlibat aktif secara 2 arah. Kemudian adanya komunikasi sosial antar anak, kemudian melibatkan berbagai bentuk ekspresi anak, dan mendorong keterlibatan emosional dan sosial anak. Selanjutnya yaitu ramah anak. Membuat kegiatan pembelajaran juga harus memiliki unsur-unsur yang ramah anak, yaitu aman secara fisik dan emosional, menyenangkan dan menggembirakan, menghargai perbedaan dan keunikan setiap anak bebas berpendapat dan berekspresi, serta mengembangkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian anak.
Dari kegiatan gembira, maka muncullah bermakna. Anak memahami makna apa yang ia lakukan, bukan sekedar mengikuti instruksi, tetapi memahami mengapa ia melakukannya. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi membentuk nilai dan karakter saat bermain kelompok. Anak belajar menunggu giliran, mendengarkan, dan saling membantu. Kemudian, menggembirakan, membuat kegiatan main berkelompok yang interaktif dan ramah anak, seperti menyusun puzzle, membuat proyek kesukaan, dan mencapit pom-pom sesuai warna, tidak hanya menyenangkan tetapi anak juga aktif dan dapat mengeluarkan dan mengekspresikan perasaannya setelah kegiatan tersebut. Setelah anak mengenal identitas dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa dengan kegiatan gembira, maka dalam pembiasaannya yaitu anak dapat menyampaikan hal-hal yang mereka sukai. Kemudian di duniawinya yaitu anak dapat mengenal manfaat dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam ukhrawinya yaitu anak mampu menutup auratnya sebagai umat muslim sebagaimana dalam hadis menutup aurat. Kemudian dalam kaitkan simpulkan yaitu guru mengaitkan kegiatan dengan pengalaman anak sehari-hari dan nilai keimanan melalui refleksi bersama. Dampak dari kegiatan gembira pada anak yaitu dapat meningkatkan kesadaran diri. Anak dapat lebih mengenal siapa dirinya, nama, jenis kelamin, perasaan, dan kesukaan. Kemudian meningkatkan rasa kepercayaan diri anak, mengembangkan keterampilan sosial, menumbuhkan kemandirian dan keberanian dalam mengambil inisiatif, kemudian mendorong semangat belajar dengan gembira. Selanjutnya yaitu mendukung perkembangan holistik secara menyeluruh. Teman-teman, kegiatan hari ini apa kegiatan yang paling disuka sama teman-teman ya? Terus apa lagi? Terus? Bikin pagar. Dengan kegiatan gembira ini bukan hanya sekedar strategi, tetapi juga simbol tumbuhnya proses belajar yang hidup. Belajar yang memanusiakan, menumbuhkan, dan melibatkan anak sejak usia ini. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa ketika anak dilibatkan secara utuh dalam proses belajar, mereka tidak hanya mengerti, tetapi juga mengalami, memahami, dan menyimpannya sebagai bagian dari dirinya. Inilah makna sejati dari pembelajaran mendalam, menyentuh apa bukan hanya permukaan. Dengan pendekatan ADLS terpadu juga mengkoneksikan materi yang dipelajari dengan nilai-nilai akidah dan akhlak, mulai dari dalam rangka membangun nilai-nilai ketauhidan. Dengan bersyukur sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa seperti saling menghargai antar teman, sayang kenal, saling menolong, dan dapat bermain bersama. Saya Nata Ferry, sekian video praktik baik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.